Kalau engkau mengikuti Nabi alaihissalatu, totalitas anak ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Orang mau ngomong apa tentang anak ikut Nabi SAW. Yang dijamin masuk surga Nabi. Antum ustaz nggak dijamin masuk surga. Iya betul. Anak nggak akan ikut antum. Guru agama fulan nggak dijamin masuk. Jangan ikut dia. Ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel Embot Official. Di video kali ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Nuruddin. Bagaimana cara menyikapi orang-orang yang bukan segolongan dengan kita. Bahkan di video kali ini Ustadz Nuruddin akan menjelaskan bagaimana hukum seseorang yang dia tidak pernah mengenal Islam, yang dia tidak sampai nama Islam kepada dirinya, tetapi dia terlahir sebagai orang non-muslim. Kawan-kawan semua, berbeda halnya dengan pemikiran orang Salafi Wahabi, yang mana mereka menganggap selain golongan mereka adalah orang kafir, orang yang sesat, orang yang pantas masuk neraka. Oke kawan-kawan, tidak perlu lagi berlama-lama di depan, langsung saja kita simak video Ustadz Nuruddin sampai akhir. Orang Islam nih pantesan, mentang-mentang mereka udah beriman, semaunya aja berbuat. Kan yang penting iman doang katanya dalam agama kamu. Gimana ya jawabnya? Gimana dong kalau ada orang bilang kayak begitu? Iya juga nih orang Islam nih, mentingin iman doang, amalannya mah gak penting. Yang penting iman aja katanya. Pantesan ada teroris-teroris itu tuh. Ada teroris-teroris, mereka kan beriman. Amalan kan udah belakangan tadi ampuni Tuhan. Itu jawaban harus hati-hati Pak. Kita dikasih pertanyaan kayak begitu, jawaban harus hati-hati. Saya pernah ditanya tuh, untung saya selamat dengan jawaban saya. Di satu podcast itu followersnya agak banyak, jutaan. Kalau saya kepleset jawaban, orang pasti itu akan menstigma, oh Islam itu ternyata benar. Cuma mentingin iman doang. Gak penting amalannya mah, gitu kan. Tapi kalau jawabannya yang kedua, oh yang penting mah jadi non-muslim gak apa-apa, yang penting beramal baik. Salah juga. Gimana jawaban yang benar? Saya ingin berikan ilustrasi sederhana. Meskipun ini gak sepenuhnya tepat 100%. Lihat, Bapak kalau jadi atasan punya karyawan. Sebagian karyawan itu orangnya kalau disuruh nurut. Kalau dikasih tugas dia tunaikan tugasnya. Jadi karyawan yang taat lah, berbuat baik tuh di kantor Bapak. Tapi ada satu karyawan, dia kalau bersih kemauan dia sendiri. Bersihin barang, bersihin lantai, nyapu, bersihin ini, bersihin itu. Melakukan hal yang positif di tempat kerjanya itu. Tapi ada satu hal, dia nggak ngakui Bapak sebagai atasan, kurang ajar sama Bapak. Bapak atasan nih, ada orang berbuat baik di tempat kita, tapi tidak menghormati bahkan kurang ajar kepada kita. Kira-kira, ini mah kira-kira aja. Ini contoh paling sederhana untuk menyederhanakan apa yang mau saya jawab nanti. Kalau ada tipe-tipe orang kayak begitu, kita kasih dia makan, kita kasih dia tempat tinggal, dia melakukan hal-hal yang baik di tempatnya, tapi dia nggak ngakui kita, nggak mengakui pemberian itu dari kita, nggak mengakui kita sebagai atasan, bahkan kurang ajar. Kira-kira Pak, perbuatan dia itu bermakna apa enggak? Kan itu kurang ajar luar biasa. Kalau nggak mengakui, pengakuan itu kalau nggak ada itu kan jadi meaningless, jadi nggak bermakna. Nah, dalam kehidupan kita ini beramal dan beriman itu kira-kira kalau mau disederhanakan kira-kira begitu. Mau iman ataupun amal itu sama-sama penting. Seandainya ada orang beriman, ada orang beramal baik, tapi nggak beriman kepada Tuhan, Anda jangan lupakan itu ketidakberimanan dia kepada Tuhan itu kedurhakaan yang luar biasa, ya kan? Kurang ajar sekali.
diberikan panca indera, diberikan kenikmatan sehat, otak bisa berpikir, panca indera bisa berfungsi, kaki bisa berjalan, tangan bisa bergerak, gak mengakui Tuhan sebagai pencipta alam semesta, dia berbuat baik. Yang gak bermana perbuatan baiknya, karena tidak ada pengakuan terhadap pencipta alam semesta yang sudah memberikan dia nikmat itu. Gak tahu diri. Ya, tapi kan masih mending. Ya iya, kalau dari sisi moral mah iya masih mending orang non muslim baik daripada non muslim, daripada muslim yang jahat itu. Betul, dari sisi moral menurut sudut pandang kita. Menurut sudut pandang kita. Tapi kan kita mandang gak bisa begitu. Harus memandang secara keseluruhan. Kenapa Anda mengabaikan iman yang sangat penting itu? Sementara iman itu adalah bentuk kejujuran kita terhadap Sang Maha Pencipta yang sudah memberi kita nikmat. Kalau itu dihilangkan, amalan kita menjadi tidak bermakna pada akhirnya. Sebaliknya Pak, nih lihat tuh. Saya tadi baca ayat Al-Quran. Kalau Bapak baca ayat Al-Quran, seringkali Al-Quran itu ketika menggambarkan keimanan diiringi dengan amal soleh, betul gak? Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Selalu itu walladzina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi agama kita sama-sama mementingkan pentingnya iman sekaligus amal soleh. Tidak benar kalau dalam Islam yang dipentingkan hanyalah iman. Al-Quran sendiri lihat dalam banyak ayatnya selalu menyandingkan keimanan dan amal soleh. Saya sering bilang amal soleh itu tidak selamanya berbentuk ritual, sholat, pegang tasbih, membaca Al-Quranul Karim, semua pekerjaan soleh. Mana soleh? Saluha yasluh. Yasluh itu artinya sesuatu cocok. Makanya ada ungkapan al-Islam solih likulli zaman wa makan. Islam itu cocok untuk setiap waktu dan tempat. Artinya semua amal perbuatan, perhatikan nih, semua amal perbuatan baik yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, yang cocok dengan makom dan posisi Anda sekarang, itu namanya amal soleh. Mahasiswa, aduh, marah-marah begini. Mahasiswa kalau pergi-pergi ke kampus, pagi-pagi pergi ke kampus ngerjain tugas dosen, itu amal soleh atau bukan? Kenapa itu disebut amal soleh? Karena itu sesuai dengan makom Anda sekarang, tugasnya belajar. Kalau Anda ditugaskan sebagai pelajar, malah pergi berbisnis, nyari duit, disuruh nyari ilmu malah nyari duit. Nyari duitnya itu jadi amal soleh apa bukan? Bukan, itu bukan amal soleh. Anda sudah menyimpang dari perbuatan soleh. Waktu jadi suami diwajibkan mencari nafkah. Di saat kita punya kewajiban mencari nafkah, malah berzikir seharian di masjid, meninggalkan anak istri kelaparan. Kelihatannya itu amal soleh, betul nggak? Ritual mengingat Allah. Nggak, dalam pandangan agama Anda berbuat zolim. Itu kezoliman tanpa Anda sadari. Anda sedang bermaksiat di dalam masjid. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan minta dari diri Anda. Yang Tuhan minta dari diri Anda itu pergi ke pabrik, kerjain tugas atasan Anda, dapat gaji, kasih ke anak, kasih ke istri. Ngomong-ngomong, nafkah yang kita kasih ke istri itu pahalanya besar, Pak. Nafkah yang kita berikan kepada istri, kepada anak, dibandingkan dengan uang yang kita sedekahkan ke masjid, itu pahalanya lebih besar. Nafkah yang kita berikan kepada keluarga, ibu-ibu, saya berikan hadis yang bikin ibu senang ya. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. 1 dinar yang engkau infakkan untuk bersedekah kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, untuk anak istri. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya dibanding yang tadi semua itu, di jalan Allah, memerdekakan budak, bersedekah kepada orang miskin, termasuk bersedekah ke masjid,
menyantuni anak yatim, kalau dibandingkan pahalanya, itu lebih besar pahala menginfakkan harta kepada keluarga. Ibadah bukan, ibadah. Amal soleh bukan, pergi ke pabrik, pergi ke sawah, nge-grab, naik gojek. Ibadah bukan, ibadah. Fisabilillah bukan, fisabilillah. Justru Anda fisabili syaiton. Kalau diminta menafkahi keluarga, sementara seharian duduk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tasbih yang Anda punya. Itu sabilus syaiton. Setan menipu kita kadang-kadang dengan amal yang terlihat baik, padahal dibaliknya adalah pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibalik beragama. Jangan hanya pahami ibadah dan amal soleh, melaksanakan ajaran Islam itu hanya ada di dalam masjid, di balik surau-surau dengan membaca Al-Quran saja. Tidak. Ngeronda di waktu malam, ibadah. Hampir semua yang kita lakukan itu, kalau kita renungkan, semuanya bisa bernilai ibadah. Saya sering bilang sama santri, adik-adik mahasiswa, kalau Anda tidur di kos-kosan, itu bisa bernilai ibadah. Kalau apa? Kalau diniatkan dengan tidur itu mengistirahatkan badan supaya saya bisa belajar lagi secara normal. Tidurnya Anda itu ibadah loh. Makan minumnya kita itu bisa bernilai ibadah. Langkah-langkah kita menuju kampus itu ibadah. Tidak kurang pahalanya ketimbang Anda salat ratusan rakaat di dalam masjid. Betul nggak? Itulah Islam agama kita. Baik, saya ingin kembali kepada persoalan tadi. Karena ini sering sekali suka orang persoalkan. Islam itu bagaimana? Yang penting itu beriman. Enggak. Islam itu mementingkan keduanya. Beriman sebagai bentuk pengakuan kita kepada Allah yang sudah memberikan kita kehidupan dan nikmat. Beramal soleh sebagai wujud pembuktian atas keimanan kita. Paham? Sama-sama penting, gak bisa dipisah. Itu ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Gak bisa dipisah. Anda beriman harus menyempurnakan iman Anda dengan amal soleh. Anda beramal soleh, amal itu hanya akan bernilai kalau dibaliknya ada prinsip keimanan kepada Allah, kepada para rasulnya, dan kepada segala turunan dibalik kedua keimanan itu. Kepada surga, kepada neraka, kepada malaikat, kepada hal-hal gaib dan seterusnya. Baru kita bisa menjalankan agama secara paripurna. Perhatikan. Saya kalau nanya sekarang, ini kita muslim semuanya. Kalau misalnya kita nanya, Islam itu apa? Saya nanya beberapa kali Pak, sama orang-orang muslim, anak-anak muda ini. Ditanya pertanyaan kayak begitu, Anda muslim kan? Saya mau nanya, Islam itu apa? Anda gak bisa jawab kan? Bisa jawab Pak? Islam itu apa? Ada yang jawab, Islam itu agama yang mengajarkan kedamaian. Kristen juga sama mengajarkan kedamaian. Agama lain juga mengajarkan Islam adalah agama cinta kasih. Ya sama, agama lain juga agama cinta kasih. Islam itu Pak, supaya kita sadar nih, kita ditakdirkan sebagai muslim supaya sadar bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar dalam hidup kita yang patut kita syukuri. Islam itu artinya agama yang dibawa oleh semua nabi. Ad-din alladhi basyara bihil anbiya jami'an min ladun Adam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Islam itu bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Islam itu agama semua nabi, dari mulai nabi pertama sampai nabi yang paling terakhir. Mana buktinya? Kalau Islam itu agama semua nabi, banyak di dalam ayat Al-Quran. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifam muslimah wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia seorang hanif, orang yang beragama lurus, muslimah, yang muslim. Agama, kalau ditanya agama Ibrahim, Nabi Ibrahim apa agamanya? Islam. Cuma dulu belum istilah Islam dalam versi Arab, karena Nabi Ibrahim bukan bahasa Arab bahasanya. Nabi-nabi yang lain bagaimana? Nabi Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Gimana lanjutannya di surat Yusuf? Nabi Yusuf, Fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirat tawaffani muslima. Wafatkanlah aku ya Allah sebagai muslim. Doanya Nabi Yusuf. Minta diwafatkan sebagai muslim. Sebagai bukti bahwa itulah satu-satunya agama yang Allah turunkan sepanjang sejarah umat manusia.
Jadi kalau ditanya agama yang Allah turunkan itu ada berapa? Agama yang betul-betul berasal dari Tuhan itu cuma ada satu. Nanti saya jelasin. Tapi kan ada itu gimana agama-agama? Nanti saya jelasin. Sering ya kekeliruan-kekeliruan semacam harus dikoreksi karena sebagian orang Islam sendiri kadang-kadang nggak paham. Nabi Yusuf alaihissalam, pengikut Nabi Isa al-Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa. Wa il auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna billahi washhad bi annana muslimun. Pengikut Nabi Isa menyebut dirinya sebagai muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak, wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa lagi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua nabi itu datang dengan satu agama. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah menggambarkan para nabi itu al-anbiya ana aulan nasi bi Isa bin Maryam, kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih, aku ini adalah sosok yang paling dekat dengan Al-Masih putra Maryam. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wal anbiya ikhwatun li'allat. Para nabi itu semuanya ibarat saudara tiri. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Dinuhum wahid. Ibu mereka banyak tapi agama mereka satu. Para ulama menjelaskan ibu banyak itu artinya syariatnya beda-beda. Syariatnya Nabi Musa dengan Nabi Isa, dengan Nabi Muhammad, dengan nabi-nabi yang lain itu berbeda-beda. Zaman dulu nggak ada salat 5 waktu. Zaman Nabi Muhammad ada salat 5 waktu. Syariatnya berbeda-beda, aturan hidupnya beda-beda. Panduan hidupnya beda-beda. Tapi keyakinannya satu. Apa inti Islam itu? Inti dari ajaran yang dibawa oleh para nabi itu apa? Bersaksi akan keesaan Allah. Cukup sampai di situ? Enggak. Bersaksi akan keesaan Allah dan mengakui semua utusan Allah. Semua utusan Allah. Makanya dalam Al-Quran ditegaskan sekali. Siapa itu Muslim? Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadi minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah amanna billah, kami percaya kepada Allah. Perintah Al-Quran kepada Nabi Muhammad supaya diajarkan ke umatnya. Katakan kami percaya kepada Allah. Amanna billah wa ma unzila alain, dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, kepada Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbat, ke cucu, anak cucu keturunannya. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyun, yang diturunkan kepada Musa, kepada Isa, semuanya. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka. Musa, Isa, Muhammad, Hud, Saleh, Ibrahim, dan ke belakang semuanya kita percayai. Kemudian ditutup dengan bunyi wa nahnu lahu muslimun. Jadi Islam itu mengharuskan kita percaya kepada Allah sekaligus mengakui semua utusan Allah. Jadi Bapak beriman kepada Nabi Muhammad. Andaikan ada orang mengaku percaya Nabi Muhammad, tapi dia mengingkari salah satu kenabian Nabi terdahulu, Nabi Hud misalnya, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ismail misalnya, tidak percaya dengan salah satu saja, iman kita batal. Kita tidak menjadi muslim lagi. Jadi keimanan kepada Islam mengharuskan kita percaya kepada semuanya. Dan Anda boleh tanya sama orang di dunia ini, ada nggak satu agama yang dalam aturannya semua pemeluknya diwajibkan percaya kepada Allah, semua nabi, semua kitab suci, semua yang dikabarkan oleh mereka. Tidak ada, cuma satu agama aja. Ya kan? Saudara kita dari kalangan agama Kristen, dengan seluruh penghormatan kita kepada mereka, supaya orang muslim tahu bahwa kalau dia beragama Islam, agama Anda itu sudah sempurna. Tinggal Anda jalankan saja aturan-aturannya. Nggak usah pindah ke agama lain. Ya, orang Kristen percaya kepada Isa, percaya kepada Musa, tapi nggak percaya kepada Nabi Muhammad. Orang Yahudi percaya kepada Musa, nggak percaya Isa, nggak percaya Nabi Muhammad. Satu-satunya umat di dunia ini yang percaya kepada semuanya tanpa dibeda-bedakan, semua kitab suci. Orang Kristen percaya Injil. Injil versi mereka lagi, bukan Injil dalam versi yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, orang Yahudi percaya kepada Torah. Orang Muslim percaya Quran, percaya Injil, percaya Taurat, percaya Zabur, percaya kepada Suhuf Ibrahim, semua kitab suci yang diturunkan kepada para nabi.
Itulah agama kita yang menuntut kita percaya kepada semua yang diturunkan oleh Tuhan. Semua nabi, semua kitab suci, semua ajaran, semua tuntunan. Nabi mengabarkan surga dan neraka, kita nggak pernah ngelihat, percaya karena ada landasannya, yaitu kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya harus jelaskan begini Pak? Karena ada orang di luar sana yang cara berpikirnya agak error. Kata dia apa katanya? Al-Baqarah 62 menjelaskan, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, barang siapa di antara mereka beriman kepada Allah, man amana billah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa amila salihan, beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, la khaufun alaihim walahum ya, mereka nggak ada ketakutan, nggak ada rasa sedih, artinya masuk surga. Ada sebagian orang cara berpikir itu agak error. Bagi mereka iman itu yang penting, yang bisa bikin orang selamat itu percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir aja. Nanti janjinya katanya berdasarkan ayat itu mereka akan masuk surga. Terlepas apakah dia Muslim, Yahudi atau Nasrani. Ada nggak mahasiswa di kampus ngenemu nggak orang punya pandangan kayak begitu? Saya mah banyak ketemu sama orang punya pandangan kayak begitu. Bahwa beriman itu katanya yang membuat kita selamat, membuat orang umat agama lain selamat. Yang penting percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir saja. Setelah itu beramal soleh, selamat. Salah. Al-Quranul Karim dalam surat Al-Baqarah 62 itu tidak dalam arti membatasi. Bukan berarti iman itu hanya sebatas beramal dan beriman kepada Allah, beramal soleh, beriman kepada Allah dan hari akhir saja. Enggak, bukan membatasi. Tapi itu karakter bahasa Al-Quran yang suka meringkas. Yang kalau misalnya ini ada anak UIN yang di jurusan tafsir, ada istilah namanya ijaz. Ijaz itu salah satu karakter bahasa Al-Quran yang suka meringkas, bukan membatasi, meringkas. Diringkas dalam ayat itu iman kepada Allah dan hari akhir. Bukan berarti iman yang lain itu nggak dipertimbangkan, paham nggak? Karena sekarang bisa ngebayang nggak? Kalau ada orang aku percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari akhir, tapi nggak percaya dengan semua nabi. Kira-kira sah nggak imannya? Sah nggak? Orang mau percaya pada Tuhan, percaya hari akhir, tapi nggak percaya nabi. Atau percaya kepada sebagian nabi, mengingkari sebagian yang lain. Percaya sebagian kitab suci, mengingkari sebagian kitab suci yang lain. Beriman atau bukan? Bukan. Al-Quran bukan meringkas, bukan membatasi, tapi meringkas. Kenapa buktinya itu meringkas? Di ayat yang lain disebutkan, innalladzina yakfuruna billah wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, mereka ingin membeda-bedakan. Mereka itu berkata, kami percaya pada sebagian nabi, mengingkari sebagian nabi yang lain. Percaya kepada Musa, percaya kepada Isa, enggak percaya Muhammad. Percaya kepada Muhammad, kepada Musa, enggak percaya Isa. Percaya sebagian nabi, percaya sebagian yang lain. Tahu nggak jawaban Al-Quran apa? Ada orang mengaku percaya kepada Allah. Selesai. Kemudian mengaku percaya pada sebagian nabi, tapi ingkar pada sebagian nabi yang lain. Persis orang percaya kepada Musa, pada Isa, kepada Ibrahim dan semuanya, gak percaya Nabi Muhammad. Apa jawaban Al-Quran? Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang kafir dengan kekufuran yang sesungguhnya. Berarti kalau begitu orang Kristen, orang Yahudi hanya dikatakan beriman dengan keimanan yang benar kalau dia percaya dengan semua nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah kalau kita memandang iman itu hanya sebatas kepada Allah dan hari akhir saja. Bisa dipahami? Terus mana iman kepada hari akhirat? Kepada kitab suci, ngikut di dalamnya. Karena begini Pak, kalau kita ngaku percaya kepada Nabi, Nabi mengabarkan ada surga, ada neraka. Konsekuensi logisnya apa? Harus percaya dengan semua yang dikabarkan oleh Nabi. Karena Nabi datang dari Tuhan, Tuhan gak mungkin bohong. Jadi semua keimanan itu harus kita pahami ini baik-baik. Semua iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, qada dan qadar, hari akhir, itu satu paket yang gak bisa dipisah.
Satu biji kita ingkari, iman kita selesai. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diajarkan dalam agama Islam. Keimanan yang sempurna, tidak membeda-bedakan kitab suci dengan kitab suci yang lain, nabi dengan nabi yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang sebagai nabi terakhir sekaligus penyempurna ajaran dan risalah para nabi terdahulu. Harus paham orang muslim, paham beginian supaya kita bisa memantapkan keimanan ketika kita memandang. Nah, sekarang saya ingin mengoreksi beberapa hal lagi. Kalau benar itu Islam agama yang benar, kok bisa ya? Saya menyaksikan orang-orang muslim itu gak mencerminkan, ada yang jadi teroris, ada yang jadi koruptor, ada yang jadi orang jahat. Pada main judi online, beragama apa gunanya agama itu kalau orang masih berjudi, masih berbuat zalim, masih mengambil hak milik orang lain, apa gunanya agama? Ada pak anak-anak muda di antara kita ini yang meninggalkan agama gara-gara muak dengan perilaku sebagian orang beragama itu sendiri, betul nggak? Adik-adik, betul nggak? Saya melihat tuh di TikTok banyak itu kayak begitu. Islam itu agama, buat apa sih kita beragama itu? Udah nggak penting. Buktinya banyak loh, negara-negara maju katanya mereka nggak beragama, nggak percaya Tuhan, lebih maju. Lebih sejahtera. Suka dijadiin sampel tuh, contoh-contoh kayak begitu untuk menyimpulkan bahwa agama itu tidak penting. Islam dibilang agama yang benar itu pengakuan sepihak doang. Dengan merujuk pada apa? Fakta-fakta di luar sana. Lihat orang Islam itu paling terbelakang katanya di dunia ini. Betul nggak? Ada nggak stigma-stigma semacam itu? Dia terbelakang. Kalau benar Islam itu agama yang benar, itu kok bisa terbelakang umatnya? Kok bisa itu, lihat tuh. Mereka berperang satu sama lain, kok bisa ada perang saudara itu katanya. Sejak zaman Nabi loh katanya, ada peperangan-peperangan. Munculkanlah fakta-fakta yang bisa mendukung kesimpulan dia itu. Nah, dalam logika itu namanya, sekarang saya disuruh bicara logika kan, itu namanya confirmation bias. Confirmation bias, konfirmasi yang bersifat bias. Artinya Anda mencomot fakta-fakta tertentu yang sesuai dengan klaim Anda, tapi Anda mengabaikan fakta-fakta lain yang bisa meruntuhkan klaim Anda itu. Bilang Islam itu agama begini begitu, yang dirujuk hanya sebagian perilaku oknum orang muslim. Tanpa melihat orang muslim yang baik itu jauh lebih banyak ketimbang orang-orang semacam itu. Salah itu dalam berpikir. Kita hanya merujuk pada fakta-fakta yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, mengabaikan fakta lain yang bisa meruntuhkan apa yang kita inginkan itu. Secara logika itu salah, itu fallacy. Salah. Terus bagaimana cara kita menjawab orang-orang yang suka mengajukan kritikan semacam itu? Mungkin bapak, anak bapak, kalau yang dosen mungkin mahasiswanya, mahasiswa mungkin dosennya, atau orang lain di TikTok, di Instagram, di media sosial kita menjumpai orang-orang yang meragukan agama kita dengan merujuk pada perilaku dan sikap orang-orang muslim itu sendiri. Bagaimana cara menjawab? Islam sebagai agama itu harus dipisahkan dari praktek kehidupan umat muslim yang berusaha untuk menerjemahkan ajaran Islam itu. Dua hal yang berbeda. Al-Islam syai' wal muslimun syai'un akhar. Islam itu satu hal, orang muslim itu hal yang lain lagi. Sepakat nggak dengan saya? Ada kalanya orang beridentitas muslim tapi dia nggak mampu menerjemahkan dan mengejawantahkan ajaran Islam. Gagal. Ada enggak? Yang salah agamanya atau orangnya? Ya jelas orangnya dong. Masa yang disalahkan agamanya? Ya tapi kan kita melihat Islam dari orang muslimnya. Kalau begitu, gimana Anda bisa memisahkan begitu Islam dengan muslim? Kalau mau tahu Islam yang diterjemahkan dalam perilaku manusia dengan penerjemahan yang sempurna tanpa cacat, itu hanya bisa merujuk pada satu manusia saja, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini Pak, saya, Bapak, semuanya tidak berhak dijadikan rujukan dalam melihat Islam sebagaimana adanya. Kecuali kalau apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan yang membawa Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ketika kita bilang, oh ini Islam ini. Karena dia sesuai dengan ajaran nabinya. Kalau ada orang non muslim jadi pemabuk, jadi tukang judi, jadi perampok, jadi koruptor, jadi teroris dan lain-lain, jelas itu manusia yang kadang-kadang gagal dalam memaknai, memahami dan mengamalkan agamanya, dan kegagalan umat muslim dalam menerjemahkan ajaran Islam tidak bisa dijadikan alasan untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang salah.
Paham nggak mahasiswa? Udah kayak dosen saya ngomong ini. Susah saya Pak, kalau ceramah-ceramah itu, kalau di depan mahasiswa kayak gini. Paham nggak mahasiswa? Paham kan? Begitu cara paling mudah untuk membuktikan dan meyakinkan mereka bahwa kalau pengen tahu Islam jangan lihat kita. Jangan lihat orang ono, orang ini, orang itu yang serba kurang itu. Lihatlah sosok yang sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku udah lihat Nabi Muhammad itu istrinya banyak. Nabi Muhammad itu berperang. Nabi Muhammad itu melakukan ini, melakukan itu. Mana Islam kalau memang begitu? Masa Islam mengajarkan istri banyak? Ada kan Pak orang-orang yang punya pandangan kayak begitu? Nabi Muhammad istrinya banyak katanya. Dijadiin alasan untuk meragukan kenabiannya. Ada itu sampai detik ini. Sama santri kadang-kadang saya juga ditanya kayak gitu. Ustaz kok bisa Nabi Muhammad istrinya banyak? Asal kita tahu Pak, di zaman Nabi, nih sebagai bukti, pernah nggak nemu riwayat dalam kitab-kitab ulama muslim, dalam kitab-kitab sejarah apa saja, pernah nggak nemu riwayat dari Abu Jahal atau Abu Lahab atau siapalah orang kafir itu yang nggak senang sama Nabi, pernah nggak mereka menjatuhkan Nabi Muhammad dengan alasan punya banyak bini? Pernah nggak? Nggak pernah loh Pak. Nabi Muhammad dituduh sebagai orang gila, sebagai penyihir, kemudian dihina, itu ada. Tapi menjatuhkan Nabi Muhammad gara-gara punya banyak bini itu nggak ada itu riwayat. Walau wahid, satu pun nggak ada. Sebagai bukti apa? Bahwa di zamannya punya banyak istri itu hal yang wajar. Cara berpikir orang zaman sekarang salah ketika apa? Ketika melihat budaya di masa lampau dengan sudut pandang orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang itu kalau punya bini lebih dari satu, jadi omongan masyarakat, bener nggak? Ya itu zaman sekarang. Sudut pandang orang zaman sekarang memandang itu hal yang negatif. Karena apa? Fakta-fakta negatifnya banyak. Gara-gara poligami orang sengketa. Masih hidup aja jadi berantem ya kan. Anak jadi gak sayang sama bapaknya. Istri yang pertama jadi benci sama suaminya. Istri kedua kemudian meraup hartanya. Setelah mati bapaknya disengketakan hartanya. Dampak negatifnya banyak. Di zaman Nabi, di zaman abad jahiliyah dulu, pernikahan dengan banyak istri itu hal yang wajar. Apa buktinya? Ya itu tadi, itu orang kafir nyari celah gimana caranya membuktikan kedustaan Nabi Muhammad. Kalau seandainya itu adalah kekurangan dan aib, niscaya itu mereka yang akan ngomong, Muhammad itu bukan Nabi, istrinya banyak, ya enggak? Tapi enggak pernah itu terjadi. Kekeliruan berpikir orang zaman sekarang melihat sejarah masa lampau dengan perspektif orang zaman sekarang. Ya error kalau begitu, salah. Cara berpikir yang keliru. Kita seharusnya memandang sejarah budaya suatu masyarakat dengan sudut pandang yang berlaku di zamannya. Oke? Nah, lihat tuh. Kalau kita paham logika secara matang ya, hal-hal semacam itu bisa dibantah dengan sangat mudah sebetulnya. Kemudian tidak kalah penting. Ini nyambung sedikit karena ada ibu-ibu sedikit poligami. Menyangkut poligami itu Pak, suka ada orang bilang sunnah Nabi ya kan? Saya mau bilang, kalau Anda belajar sejarah Nabi dengan baik, kita perhatikan sejarah kehidupan rumah tangga Nabi. Kalau kita paham apa yang dimaksud dengan sunnah Nabi, dalam arti jalan atau keteladanan yang dicontohkan supaya diteladani oleh umatnya. Yang pertama-tama diteladankan oleh Nabi itu Pak, setia dengan satu istri, bukan punya banyak bini. Betul nggak? Betul nggak omongan saya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaulah dituduh punya banyak bini gara-gara punya haus akan syahwat, niscaya orang yang pertama kali dinikahinya adalah seorang perawan, betul nggak? Tapi ternyata kebalikannya, yang dinikahi pertama kali adalah seorang janda yang sudah menikah. Yang sudah menikah dan punya anak lagi. Jadi beliau itu punya anak tiri, namanya Hindun. Nabi Muhammad itu punya anak tiri. Dalam usia yang masih muda, diperebutkan oleh wanita di Arabia, di Jazirah Arabia, beliau menikah dengan seorang janda, memilih hidup dengan perempuan yang 15 tahun lebih tua dari dirinya. Sebagai bukti apa? Kalaupun Nabi punya banyak bini di kemudian hari, pasti dorongannya bukan semata-mata melampiaskan syahwat, betul nggak? Itu Nabi Muhammad. Kalau Anda mau betul-betul meneladani sunnah Nabi, lihatlah keteladanan Nabi ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, 25 tahun tidak pernah menikahi perempuan manapun. Setia atau bukan? Jelas setia, 25 tahun itu bukan hal yang sebentar. 25 tahun tidak pernah menikah dengan perempuan lain, bahkan setelah wafat pun nama-nama yang sering disebut oleh lisannya adalah Khadijah. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah cemburu kepada Sayyidah Khadijah dalam riwayat hadis yang sahih,
Sebagai bukti bahwa Nabi itu mengajarkan kesetiaan kepada umatnya. Poligami itu hanyalah pintu darurat yang beliau lakukan ketika ada pertimbangan dakwah Islam. Kadang-kadang ada perempuan dinikahi oleh beliau karena ingin menegaskan pertemanannya dengan salah seorang sahabatnya. Sayyidah Hafsah misalnya, putri Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar merasa sedih, berkecil hati ketika putrinya ditinggal oleh suaminya. Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin jabrul khawatir, istilah orang Arab, menghibur saudaranya, teman dekatnya ini, menikahi Sayyidah Hafsah yang seorang janda ini, dan rata-rata Nabi Muhammad istrinya janda yang belakangan ini, Saudah binti Zam'ah, seorang janda. Nabi Muhammad istrinya janda-janda. Kadang-kadang beliau nikahi perempuan untuk menjalin pertemanan secara lebih kuat. Kadang-kadang yang dinikahi itu adalah perempuan-perempuan yang kalau dinikahi seorang putri kepala suku, dan Nabi Muhammad ketika membangun persaudaraan dengan kepala suku itu bisa melebarkan dakwah Islam. Ada enggak laki-laki zaman sekarang nikah dengan banyak istri niatannya adalah memperluas dakwah Islam? Tidak ada. Kalau mau sunnah Nabi beneran, nikahlah sama janda, dorongannya bukan syahwat, tapi kepentingan untuk agama. Ada atau tidak? Begitu cara meneladani sunnah Nabi. Kalau punya satu istri sudah menunaikan kewajibannya, mampu menjadi ibu, mampu menjadi pasangan hidup, Anda menikah dengan perempuan kedua, ketiga, dan seterusnya dengan alasan tidak puas, namanya bukan sunnah Nabi, tapi sunnah syahwat, sunnah syaiton yang dibungkus dengan nama Nabi. Kurang ajar sekali itu kan. Kalau beneran pengen meladani Nabi, lihatlah keteladanan Nabi ketika setia kepada istrinya yang pertama walaupun seorang janda, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kebanyakan orang zaman sekarang mempersoalkan Islam itu ketika apa diantaranya? Melihat budaya di masa lampau dengan perspektif orang zaman sekarang. Ya salah, error. Itu diantara contoh-contoh. Kalau saya diminta, saya sebutnya kalau ceramah di hadapan bapak-bapak, ceramah begini tuh adik-adik sebenarnya nggak cocok, benar nggak? Bikin garing sebetulnya. Ceramah ya kalau untuk bapak-bapak itu kitab hikam, nasaihul ibad, nasihat-nasihat yang menjadi pencerahan batin, begitu ya. Saya diminta untuk ceramah dengan materi semacam ini, mau tidak mau saya sampaikan ya. Itu diantara contoh-contoh kekeliruan berpikir ketika orang melihat agama. Kadang mencampur adukan antara agama dengan perilaku umat beragama, kadang mempersoalkan keabsahan agama dengan melihat sejarahnya, tapi dengan perspektif tidak pada zamannya, tapi dengan sudut pandang yang berbeda dengan zamannya, itu juga sama-sama salah. Betul nggak? Sering sekali, banyak sebetulnya. Kalau mau kita cover satu persatu, kekeliruan-kekeliruan itu semakin banyak sekali, banyak sekali. Saya kadang sering menulis, entah itu di buku atau di media sosial gitu ya. Satu lagi, ini pengetahuan yang barangkali baru bagi sebagian orang, tapi harus saya katakan karena inilah akidah yang saya terima dari Al-Azhar Syarif yang diajarkan sama guru-guru saya, dan ini bisa menjawab kekeliruan sebagian orang yang terlalu sinis dalam melihat agama. Lihat. Kita ini sebagai muslim meyakini betul bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Dengan alasan yang tadi kita katakan, mengajarkan iman kepada semuanya dan bukti-bukti kebenarannya juga jelas. Bukan di sini tempat yang mengajarkan bukti-bukti itu ya. Silakan baca buku. Inna dina indallahil Islam. Itu tegas. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana nasib orang-orang di luar Islam? Masuk neraka semuanya enggak itu? Masuk neraka semuanya enggak? Iya, kan? Ada jawaban begitu. Salah, Bu. Itu jawaban salah. Itu jawaban salah. Ini saya tidak mengada-ngada nih. Saya tidak mengada-ngada. Jawaban yang benar, lihat. Ada prinsip begini. Orang itu hanya dikatakan kafir kalau sudah sampai kepadanya dakwah Islam. Ibu sadar nggak? Di luar sana, di pelosok-pelosok, di kutub utara lah. Jangankan di kutub utara, di Indonesia di pojok-pojokan sana, yang nggak mungkin ya, nggak ada teknologi, nggak pernah mendengar kata Islam, nggak pernah mendengar kata Nabi Muhammad, nggak pernah mendengar agama kita sama sekali. Adil nggak kalau nanti sama Allah disiksa jadi orang kafir, padahal dia menjadi non muslim tanpa dia minta, betul nggak? Kita ini kadang-kadang ngasih jawaban yang nggak benar. Makanya orang lihat, ih egois banget orang Islam ya, semuanya katanya dibilang kafir semuanya.
Semuanya dibilang masuk neraka, dia doang yang masuk surga. Emang jawabannya juga salah, dasarnya bukan begitu. Yang benar, meskipun kita meyakini Islam sebagai agama yang benar, kita tidak menafikan ada orang-orang non-muslim yang belum mengenal Islam. Belum mengenal Islam. Bagaimana hukumnya mereka? Para ulama menjelaskan orang-orang non-muslim yang belum mengenal Islam sama sekali itu dihukumi hukumnya seperti ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu artinya orang-orang yang hidup di zaman antara dua nabi. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kan panjang tuh. Ada orang-orang yang hidup di antara keduanya, nggak ada nabi. Bagaimana hukum mereka? Hum minan najin. Mereka itu selamat. Adilnya Allah kayak gitu tuh. Selama dakwah Islam belum sampai kepada yang bersangkutan, maka dia dihukumi sebagai orang-orang yang akan selamat. Adil nggak, Bu? Masa sama Allah disiksa? Sementara dakwah beriman belum sampai kepada dirinya, ya nggak? Untuk orang zaman sekarang penjelasan kayak begini lebih masuk akal, ya kan? Dan lebih adil gitu, lebih fair. Belum sampai ke kayak beginilah, ibaratnya siswa belum dikasih pelajaran, belum diajarin, tapi udah diuji, terus diancam lagi. Kalau misalnya kamu gagal, akan aku siksa kamu, kan nggak adil, Pak. Ya ajarin dulu lah materinya, sampaikan ke dia, diserap sama dia. Udah dikasih, udah dibimbing, gak belajar, malas, diuji, gagal, baru dikasih sanksi, gitu kan? Sama Allah juga kira-kira tuh manusia diperlakukan secara adil. Ada manusia-manusia yang Allah ciptakan sebagai muslim, sebagai non-muslim. Yang non-muslim ini kalau bener gak pernah kenal Islam, itu tidak akan disiksa sama Allah. Apa dalilnya? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi sebelum sampai kepadanya dakwah rasul, maka dia termasuk orang yang akan selamat. Bahkan Imam Baijuri dalam Tuhfatul Murid mengatakan hatta wa in abadul asnam. Sekalipun dia menyembah berhala, kalau dia benar-benar belum menerima dakwah rasul, maka dia akan selamat. Sebagian ulama lain mengatakan enggak, penyembah berhala dikecualikan. Jadi kalau ada orang hidup di zaman antara dua nabi, enggak nyembah berhala, dia selamat. Tapi kalau nyembah berhala katanya enggak. Perbedaan pendapat ulama, tapi intinya kalau belum sampai dakwah Islam kepadanya, dia enggak bisa dihukumi kafir. Belum selesai sampai situ, Bu. Ada orang, oke, gimana kalau udah sampai? Udah sampai kepadanya ajaran untuk berislam. Tapi dianya nggak bisa mikir, otaknya error, nggak bisa mencerna. Kafir apa enggak? Enggak. Adilnya Allah, adilnya agama kita. Kalau ada orang non muslim sampai kepadanya dakwah Islam, tapi dia tidak bisa mencerna dakwah itu, maka dia juga dihukumi sebagai hukumnya seperti ahlu fatrah yang akan selamat. Oke, udah sampai, dianya bisa berpikir, tapi cara penyampaiannya salah. Sehingga membuat dia kabur pandangannya tentang Islam itu. Islam itu kayak ISIS saja gitu, haus darah begitu. Bagaimana hukumnya? Sama juga. Dia tidak dihukumi kafir. Lihat itu. Betapa adilnya agama kita memperlakukan umat agama lain. Hatta kalaupun nih, kata Syekh Shaltut, Grand Syekh Al-Azhar, kalaupun dia itu sudah sampai kepadanya dakwah, dia bisa mencerna. Yang disampaikan dakwahnya benar, tapi dia masih dalam proses mencari. Dhalla yanzur wa yufakkir, terus menerus mencari, mati di tengah jalan, gak sampai pada tujuan. Dia pun tidak dihukumi sebagai orang kafir yang akan diabadikan di dalam neraka. Lihat betapa agama Islam memperlakukan secara adil orang-orang yang terlahir sebagai non muslim itu. Azan dulu ya. Azan dulu. Gimana azan dulu? Fadhal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, dilanjut ya. 5-10 menit. Berapa menit? 10 ya? 10. Baik, saya lanjutkan biar gak sepotong-potong ilmunya. Supaya gak salah paham. Jadi keyakinan kita bahwa Islam satu-satunya agama yang benar tidak menafikan bahwa di luar sana ada orang-orang yang belum sampai. Belum sampai dan masih mencari kebenaran Islam itu. Dan kata ulama besar Al-Azhar, Syekh Mahmud Shaltut, kalau ada orang semacam itu, dia mencari dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Nyari Islam ini benar apa kagak gitu loh. Tanpa ada kesombongan, tanpa ada kepentingan, benar-benar pengen belajar. Gak sampai, mati di tengah jalan. Kata Syekh Shaltut, kalaupun dia masuk neraka orang ini, dia tidak akan diabadikan di dalam neraka. La yukhallad finnar. Lalu siapa orang kafir yang kelak akan diabadikan dan diancam dengan keabadian di neraka itu? Siapa itu? Orang yang sudah akil balik, sampai kepadanya dakwah Islam dengan cara yang benar. Wa kana ahlan lin nazar. Dia sendiri bisa mencerna dan berpikir. Kemudian dia setelah dikasih dakwah Islam itu, dia mengingkari dengan kesombongan dan kepongahan. Padahal dia tahu ini agama benar, diingkari. Itu mirip kayak orang 2 tambah 2, harusnya kan 4. Dia bilang, enggak, 2 tambah 2 8. Sombong. Mengingkari sesuatu yang jelas dengan kesombongan dan kepongahan. Itulah orang-orang yang dikatakan kafir dengan kekufuran yang menjadikan dia abadi di neraka itu. Dan Bapak kalau lihat sejarah Islam, orang-orang kafir di zaman Nabi itu persis orang-orang kayak begitu. Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau ditanya hati mereka, percaya betul Nabi Muhammad itu orang jujur. Gak mungkin ini orang dusta. Orang sepanjang hayatnya mereka jujur semua kok Nabi Muhammad itu. Ngaku sebagai utusan Allah, buktinya ada lagi. Makanya Quran menyebutkan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka itu ingkar, tapi hati mereka itu sebetulnya yakin. Sudah tahu itu Nabi beneran, diingkari dengan kesombongan. Karena kalau Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi, derajat mereka itu turun semuanya. Derajat sosial mereka. Kalau Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi yang berkuasa di Arab, maka mereka akan kehilangan derajat sosialnya. Kepentingan duniawi didahulukan, kesombongan ditonjolkan, maka Allah pun mengazab mereka dengan azab yang abadi. Adil nggak itu kira-kira? Ya adil lah.
Udah dikasih panca indera, dikasih otak, bisa berpikir, bisa bertanya, bisa mencari, tahu Islam ini benar, masih diingkari juga. Kan gak tahu diri itu namanya. Sangat wajar. Lihat, penjelasan semacam ini lebih cocok tuh untuk orang zaman sekarang ketimbang kita bilang, enggak, Islam benar, semuanya langsung neraka semuanya. Enggak ada itu Bu ajaran begitu. Hatta kalaupun kita belajar akidah dengan cara yang tepat, di buku-buku akidah itu enggak dikatakan bahwa semua yang non muslim akan masuk neraka. Enggak ada itu. Enggak ada ulama yang mengatakan begitu. Kenapa? Alasannya itu tadi. Ada orang-orang di luar sana belum sampai kepadanya ajaran Islam. Atau sudah sampai tapi belum jelas. Atau sudah jelas tapi dia masih proses mencari. Maka yang mencari ini gak dihukumi kafir dengan kekufuran yang menjadikan dia abadi di neraka. Jadi siapa yang bilang bahwa kita itu egois, umat yang egois seolah mengatakan sorga hanya milik kita saja. Mungkin gak kalau begitu non muslim masuk sorga? Lihat, jawabannya hati-hati. Mungkin tapi bukan karena agamanya. Karena dia belum mengenal agama Islam yang sesungguhnya. Betul gak? Lihat jawaban saya, jawaban hati-hati. Bukan berarti kita mengatakan agama mereka benar, agama mereka itu bisa bikin mereka masuk surga. Enggak, agama mereka salah, kita koreksi. Tapi mereka itu mungkin masuk surga bukan karena dengan agamanya, tapi karena mereka boleh jadi belum mengenal Islam dengan pengenalan yang sesungguhnya. Allah toleransi mereka, bisa jadi Allah berikan rahmatnya. Ini penjelasan-penjelasan kayak begini Bu, adanya di ruang kuliah. Tapi harus disampaikan ke orang awam supaya apa? Supaya menghilangkan kesalahpahaman di luar sana. Seolah-olah kita ini umat yang egois yang hanya memotong sorga itu, mengkapling sorga itu hanya untuk satu golongan saja. Salah. Saya pernah ceramah kayak begini di sebuah masjid. Habis itu langsung di blacklist. Karena terasa aneh, terasa asing. Loh saya itu tiap hari begini penjelasannya dalam kitab-kitab akidah itu. Disangkanya ini penjelasan liberal, penjelasan aneh. Enggak. Yang salah itu adalah apa? Orang memungkinkan orang non muslim bisa masuk surga. Dengan agamanya masing-masing gitu loh. Dengan Yahudi, Nasrani bisa masuk surga. Itu salah jelas. Jelas itu. Membenarkan agama di luar Islam bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Tapi kita tidak menghukumi kafir semua non muslim. Karena alasan tadi. Kan masuk akal kan sebetulnya. Dia belum mengenal agama Islam kok. Masa Anda katakan kafir? Ya kan? Nah, apa pelajaran pentingnya bagi kita? Sebagai muslim, kalau kita punya tetangga, punya saudara, punya teman yang agamanya beda dengan kita bisa berbaik sangka. Bisa jadi saudara kita ini sedang proses belajar, sedang mencari, sedang berusaha menemukan kebenaran. Allah yang lebih tahu orang ini. Allah yang lebih tahu dengan ketulusan niatnya. Nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Gitu kata para ulama. Kita menghukumi secara zohir, dia ngakunya non muslim. Ya sudah, kalau dia wafat, diwafatkan, dikuburkan di makam non muslim. Karena dia ngaku sebagai non muslim. Kalau menikah dengan anak keturunan kita nggak boleh karena dia ngaku sebagai non muslim. Tapi hakikatnya kayak gimana itu urusan Tuhan. Kafir iman itu menyangkut urusan batin yang gak selamanya kita ketahui. Kita hanya melihat yang tampak saja. Kalau dia ngakunya non muslim kita perlakukan. Tapi dia adalah saudara kita yang barangkali masih dalam proses mencari kebenaran agama. Karena dia kurang beruntung hidupnya sebagai non muslim dalam proses mencari. Kan sangat adil. Sangat adil kalau dia jujur mencari tiba belum sampai Allah berikan rahmat. Sangat adil. Itulah Islam. Keterbukaan Islam, kebenaran Islam tidak menafikan bahwa kita harus tetap menjaga hubungan harmonis dengan pemuka agama lain, dengan umat agama lain. Karena itulah yang diajarkan dalam agama kita. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kita orang beriman untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kita dalam agama kita. Tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita untuk berbuat baik kepada mereka. Dan Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Seolah-olah Allah ingin mendorong kepada kita, walaupun kamu beda keyakinan, berbuat adil lah. Karena Tuhan cinta dengan orang berlaku adil. Itulah agama kita. Itulah agama kita, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita pegang teguh sampai akhir hayat, kita sebarkan
dengan cara-cara yang arif dan bijaksana tanpa memaksa orang untuk masuk ke dalam agama kita, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama setelah qad tabayyana rusydu minal ghayy. Setelah dijelaskan mana yang benar, mana yang sesat, orang bebas milih agamanya masing-masing. Saya cukupkan demikian karena sudah masuk waktu Isya. Atau mau ada pertanyaan? Gak ada. Gak ada ya. Ada. Oh Bapak, iya. Satu aja ya. Kan aturannya katanya saya dengar tadi 15 menit setelah sholat. Betul nggak? Atau boleh dilebihkan? Toleransi. Ayo, gimana? Siapa yang mau mengatur? Siapa dulu? Iya. Oh, maksimal 2. Saya jawab yang singkat-singkat ya. Jangan kayak UTS pertanyaannya. Ada kan yang suka nanya kayak UTS itu. Aduh. Ayo, gimana? Ya Bapak yang mana dulu? Adik mahasiswa, itu Mas. Oh itu Bapak. Iya Pak, gimana? Digabungin aja ntar pertanyaan. Boleh pakai mic-nya tadi ada 2. Harusnya saya pakai itu tuh. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, topiknya menarik, cuman saya mencoba menyingkat pertanyaan saya. Ada 3 pertanyaan, singkat-singkat sebenarnya. Dalam surat Al-Kafirun dan Al-Hujarat, di situ jelas-jelas disebutkan, nggak usah saya terjemahkan, bahwa Allah itu menciptakan perbedaan. Saya ciptakan kalian dari wanita, laki-laki, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya kan? Kemudian dan surat Al-Kafirun juga sama, bahwa agamamu ya agamaku, agamaku ya agamaku. Jangan saling mengganggu. Logika saya menyatakan bahwa memang Allah itu menciptakan memang berbeda-beda, ya kan? Tolong dapat dijelaskan makna dari hal ini, karena kan kita ini masih melihat banyak dari kita sendiri Muslim mencaci yang non Muslim, betul, ya kan? Sampai bilang darahnya juga halal, ya. Nah ini tolong dijelaskan. Yang kedua, kita yakin alam semesta dan segala isinya ini adalah ciptaan Allah, Allah kita, Allah yang Maha Esa. Termasuk orang-orang yang non Muslim, betul kan? Kita disuruh mencintai, memelihara tumbuhan, hewan, apalagi manusia yang diciptakan secara sempurna, ya kan? Kenapa masih ada di antara kita yang membenci, memaki dan macam-macam ya? Padahal itu adalah ciptaan Allah loh, Allah kita loh. Kita harus yakin bahwa seluruh ciptaan ini adalah ciptaan Allah. Yang ketiga, kita tadi Pak Ustadz bilang satu bahwa aja, kita nggak bisa milih ya. Cukup Saya hidup dua cukup. Oke. Karena Pak kan 5 menit, gimana saya jawabnya coba kalau 3 pertanyaan gitu? Satu lagi Pak Ustadz. Iya. Kita hidup tidak bisa, lahir nggak bisa milih ya. Aha. Pak Ustadz tadi bilang, seandainya saya lahir dari rahim seorang ibu Jepang. Iya. Jadi non Muslim. Nah, kira-kira gimana menurut Pak Bagus, Ustadz? bagus. Pertanyaan. Assalamualaikum Saya jawab, warahmatullahi saya wabarakatuh. jawab. Saya tidak memilih sebagai Muslim, orang Kristen tidak memilih sebagai orang Kristen, tapi itu takdir sejak lahir. Tapi yang perlu diingat Pak, orang ketika dewasa sama-sama punya kesempatan dan kemampuan, betul nggak? Sama-sama diberikan sama Tuhan otak yang sehat, panca indera yang selamat, dia bisa bertanya, dia bisa berpikir, dia bisa mencari. Kalau itu tidak digunakan, semuanya kena tanggung jawab. Yang Muslim pun wajib loh hukumnya, belajar akidah itu. Gak bisa Anda ikut-ikutan doang, ditanya Anda di akhirat nanti siap-siap. Kalau gak belajar dari sekarang. Yang non Muslim pun akan ditanya sama-sama, kamu belajar gak? Mencari atau tidak? Adil Allah itu. Memang semuanya beda-beda tuh lingkungannya. Tapi ketika dewasa, akil balik, otaknya berfungsi dengan baik, panca inderanya sehat, dia wajib mencari. Kalau gak sampai gimana? Ya tadi kembali yang tadi saya bilang. Orang yang tulus mencari tidak sampai, tidak dihukumi kafir dengan kekufuran yang sesungguhnya. Tidak akan diabadikan di neraka. Makanya itu alasan Pak, kenapa Abu Thalib, imannya Abu Thalib diperselisihkan sama para ulama. Abu Thalib tahu kan, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama, Zaini Dahlan misalnya mengatakan
Abu Thalib termasuk mukmin, orang beriman, tapi dia ghairu muslim. Karena tidak pernah memproklamirkan keimanannya di hadapan orang banyak. Demi melindungi Nabi, karena kalau Abu Thalib masuk Islam, udah itu kurang ajar semuanya orang kafir sama Nabi Muhammad itu. Dia sebagai tameng Nabi Muhammad. Karena Abu Thalib ini bagian dari mereka, maka orang-orang kafir itu nggak berani kurang ajar sama Nabi. Ada sebagian ulama berpandangan begitu, dan banyak ulama yang berpandangan begitu. Abu Thalib itu mukmin, beriman sama Nabi Muhammad dengan hatinya, tapi ghairu muslim, dia tidak mengucapkan keislamannya secara terang benderang di hadapan orang banyak. Karena itu ketika di akhirat nanti, menurut pendapat ini Abu Thalib itu selamat. Beda dengan Abu Lahab. Kalau Abu Lahab jelas mencaci maki Nabi. Tabban laka sa'iral ayyam ya Muhammad ali hada jama'atana, mencela Nabi Muhammad. Turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, mencela juga Abu Lahab. Beda itu nasibnya. Jadi itu tadi. Kemudian yang tadi Bapak tanyakan, harus dibedakan antara sisi keyakinan dengan muamalah atau interaksi. Dalam sisi keyakinan kita terikat, Pak, dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci kita. Inna din indallahil Islam. Agama yang didirikan oleh Allah itu adalah Islam. Kok bisa begitu? Ya karena Islam itu satu-satunya agama yang Tuhan turunkan kepada semua nabi. Tuhan gak nurunin agama lain selain agama itu gitu. Kan sangat wajar kalau Tuhan hanya meridhoi agama itu. Orang yang diturunin cuma itu doang kok. Yang lain itu penyimpangan-penyimpangan. Islam meluruskan. Gak mau terima dengan penjelasan Islam. Anda saudara saya saudara Anda. Prinsip utamanya kalau dalam muamalah kita mencintai, kita berhubungan harmonis dengan semuanya. Selama mereka berdamai dengan kita. Lihat agama Islam tuh. Menyangkut keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tegas kita mengatakan agama kita benar, agama Anda keliru, agama kita datang meluruskan yang keliru dari agama Anda tidak terima, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kebenaran dengan kesesatan sudah jelas dan terang benderang. Gak ada paksaan, terserah Bapak, terserah Ibu mau milih yang mana, kita cuma menjelaskan. Ya harus dibedakan gitu. Sama halnya ketika kita menjumpai fenomena yang beragam. Kita melihat kejahatan. Emang kejahatan ciptaan siapa? Ciptaan siapa kejahatan? Kemaksiatan ciptaan siapa? Di baliknya ada peranan manusia yang berkehendak dan punya kebebasan memilih. Ya kan? Orang membunuh itu karena dia mau membunuh. Orang minum khamar karena dia menggerakkan kehendaknya untuk minum khamar. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan ketika hamba menggerakkan kemampuan dan keinginan. Karena kalau Anda mengatakan, oh enggak, itu bukan ciptaan Tuhan, itu ciptaan manusia. Oh, berarti kalau begitu kehendak Tuhan enggak mutlak dong. Ada sesuatu di alam semesta yang dikehendaki oleh hamba, tapi Tuhan tidak berkehendak. Gimana ceritanya itu? Kehendak Tuhan harus bersifat universal, semuanya. Semuanya Tuhan yang menciptakan, tapi itu tidak menafikan pertanggungjawaban. Karena ketika orang berbuat jahat, berbuat maksiat, dia melibatkan kehendaknya dan keinginannya. Betul nggak? Karena itulah dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau ditanya, siapa yang menciptakan? Allah yang menciptakan setelah manusia menggerakkan keinginan dan kemampuan. Makanya dimintai pertanggungjawaban. Nggak bertentangan. Kita membenci keburukan, sementara dia diciptakan Tuhan. Karena memang kita diperintahkan membenci keburukan, membenci kezaliman, tanpa membenci orang yang berlaku zalim, gitu kan? Jadi tidak berarti kalau semua diciptakan oleh Allah, semuanya baik, semuanya benar, paham nggak? Keburukan pun diciptakan oleh Allah, jangan salah itu ya. Kalau Anda mengatakan keburukan tidak diciptakan oleh Allah, berarti kekuasaan Allah nggak mutlak dong kalau begitu. Ada sesuatu di alam semesta yang tidak dikuasai Tuhan, yaitu keburukan. Gimana ceritanya Tuhan kok nggak mutlak kekuasaannya? Nah, itu akidah kita harus diperbaiki, harus didalami, dan itu kewajiban setiap muslim mempelajari dasar-dasar keyakinannya. Saya cukupkan demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat, mempertebal keimanan kita, mengoreksi yang salah dari cara beragama kita, cara berpikir kita dalam melihat agama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi video dari Ustadz Nuruddin, kajian dari Ustadz Nuruddin, cara bagaimana kita menyikapi orang-orang yang bukan dari golongan kita. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Silahkan share, semoga video ini bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.